Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 18 Juni 2025. Jangan membuang imanmu. Ibrani 3 ayat 7-19 bisa Anda lihat nanti di Alkitab Anda. Tak jarang kita mendengar kisah artis atau publik figur yang menjadi viral karena berganti agama. Biasanya orang demikian disebut murtad. Murtad dapat berarti membuang iman atau berubah menjadi ingkar. Namun murtad bukanlah hanya pindah agama. Kemurtadan telah terjadi dalam hidup bangsa Israel sebagai umat Allah. Penulis surat Ibrani memperingatkan agar umat Allah tidak mengeraskan hati seperti leluhur mereka yang sesak hati dan tidak mengenal jalan Allah di ayat 7-10. Atas kejahatan dan kemurtadan inilah Allah murka terhadap mereka di ayat 11. Leluhur mereka telah murtad dengan berbuat dosa, tidak percaya dan tidak taat di ayat 12, 15-19. Karena itu, umat didorong saling menasihati setiap hari di ayat 13, karena telah menjadi bagian dari Kristus di ayat 14. Dari teks bacaan hari ini, kita temukan bahwa kekerasan hati dan ketidaksetiaan terhadap Allah adalah murtad. Sehingga siapapun yang tidak setia kepada Allah dapat tergolong sebagai orang yang murtad. Leluhur bangsa Israel murtad saat mereka sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mereka adalah kelompok umat Allah, tetapi hatinya keras dan menentang Allah. Hal ini dikategorikan murtad di ayat 12. Firman Allah mengingatkan agar kita tidak berpuas diri dengan agama yang kita anut. Kita sering merasa puas sebagai orang Kristen, namun kurang mawas diri dalam menghidupi iman kepada Kristus. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mengingkari janji setia kepada Allah, setia untuk melayani Allah, berbakti dan mau bertumbuh di dalam Allah, setia dan taat dalam setiap situasi dan kondisi apapun, dan tidak membuang iman percaya kita kepada Kristus. Jangan membuang iman kita. Itu adalah seruan supaya kita tidak mengingkari kesetiaan Allah. Kita dimampukan setia karena Allah terlebih dahulu setia mencintai dan memulihkan kita. Jadi, marilah kita menghormati Allah dan setia kepadanya. Janganlah murtad dengan mengeraskan hati yang menentang Allah serta berperilaku jahat, karena hal itu adalah tindakan yang sangat menyakitkan bagi Allah. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini
Aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.